Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Tias Nurrahma. Saya merupakan guru bahasa Indonesia dari salah satu SMP negeri di Jawa Tengah. Nah, saya akan membuat berkaitan dengan latihan soal TKA, terutama adalah TKA Bahasa Indonesia, karena saya sendiri adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengampu di kelas 9. Jadi saya memiliki inisiatif untuk membahas mengenai kisi-kisi dan juga memberikan banyak latihan soal lewat video yang diharapkan bahwa anak-anak saya atau mungkin siswa-siswi yang lain dapat menyimak video yang saya berikan dan bisa belajar bersama. Nah, saya akan membuat soal. Sebenarnya saya memiliki aplikasi tersendiri, terutama yang nanti akan membahas soal-soal TKA. Nah, maka dari itu, kalau kalian penasaran, coba simak video ini sampai akhir. Gitu ya. Nah, oke, mari kita mulai. Yang pertama, tentunya saya akan menjelaskan bahwa pembuatan video saya atau pembahasan materi-materi saya itu berdasarkan pada kisi-kisi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ada kisi-kisi ini terutama untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, karena memang TKA itu akan dilakukan oleh siswa-siswi kelas 9 untuk SMP itu dengan jadwal 6 sampai 16 April 2026. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk lebih memperdalam soal, terutama adalah soal bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia itu bisa dibilang susah-susah gampang. Nah, ini kita mau membahas kisi-kisinya terlebih dahulu. Saya akan menampilkan kisi-kisi untuk kelas SMP ya, TKA SMP terutama bahasa Indonesia, karena saya tidak akan membahas sama sekali untuk yang tingkat SD ataupun yang mata pelajaran matematika. Saya hanya membahas khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk kisi-kisinya di kelas SMP kelas 9 gitu ya. Nah, ini di bagian SMP dan sederajat bahasa Indonesia TKA-nya. Nah, jadi di sini untuk keterampilan membaca yang diuji itu ada dua teks, yaitu teks informasi dan juga teks fiksi. Teks informasi itu adalah merupakan teks yang berisi fakta, konsep, dan prosedur berdasarkan lokal, nasional, atau global. Nah, jadi nanti yang keluar di dalam soal itu biasanya nanti teksnya itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu bermacam-macam teksnya. Kadang ada teks berita, teks prosedur, eksposisi, eksplanasi, ada teks surat juga, LHO, laporan percobaan, dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan pada ilustrasi yang diberikan. Nah, kalau yang ini teks fiksi itu merupakan cerita rekaan yang dapat bersifat faktual. Nah, jadi teks fiksi itu tidak hanya berupa ini saja ya, dongeng, cerpen, puisi, tidak. Di sini juga ada sejarah dan biografi. Nah, itu nanti ya, nanti kita coba pelajari. Nah, jadi teks yang digunakan di TKA ini juga memiliki karakter kosakata
kalimat, dan juga wacana. Nah, ini ya nanti bisa dibaca tersendiri ya, karena saya tidak akan menjelaskan terlalu rinci. Ini yang penting anak-anak tuh tahu, oh sebenarnya tuh teksnya apa saja sih? Kok banyak sekali. Nah, itu soal-soal itu dilahirkan dari kisi-kisi. Nah, yang penting di sini ada 3 pemahaman yang akan diujikan. Yang pertama itu ada pemahaman kontekstual, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi secara eksplisit dari teks. Yang kedua, ada pemahaman inferensial, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat di dalam teks. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi dan apresiasi. Kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, ini lebih mudahnya, itu dalam bentuk tabel ya. Kenapa saya menampilkan kisi-kisinya, tidak langsung katanya kita mau membahas soal, tidak, karena nanti saya memiliki aplikasi yang memang saya dasarkan dari kisi-kisi yang sudah dikeluarkan resmi. Karena apa? Karena biar kita tuh belajarnya tuh tidak kemana-mana gitu, kita berdasarkan pada kisi-kisi. Nah, nanti kalau mau request boleh banget nih, misalnya Bu, saya yang nggak paham ini tentang menyimpulkan ide pokok gagasan pendukung. Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Nah, sebenarnya kalau sudah dijadikan suatu tabel ini tidak terlalu banyak ya sebenarnya, seperti, tapi kenapa teks dalam bahasa Indonesia itu memang ya panjang-panjang. Nah, ini misalnya di kompetensi pemahaman kontekstual, di subkompetensi yang pertama itu kita diminta untuk mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Terus yang kedua, mengidentifikasi objek dan atau latar berdasarkan pada kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan juga non fiksi. Lalu yang ketiga itu adalah mengidentifikasi informasi penting yang tersurat di dalam teks, lalu menyusun kerangka atau bagian berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Nah, oke. Sesuai yang kisi-kisinya ini sesuai dengan request anak-anak saya ya. Jadi anak-anak saya itu masih sangat kesulitan dalam menyimpulkan ide pokok dan juga gagasan pendukung di dalam suatu teks. Misalnya itu teks fiksi maupun teks non fiksi. Mari kita coba buka aplikasinya dulu. Sebenarnya aplikasi apa sih yang digunakan? Nah, saya menggunakan aplikasi ini. Jadi ini adalah membuat sendiri ya. Menggunakan AI Studio. Jadi di sini kita tinggal memasukkan beberapa informasi yang perlu dimasukkan untuk membuat soal agar lebih spesifik. Nah, ini adalah kompetensi. Jadi nanti kita masukkan di bagian yang ini, yang indikator dan kompetensinya. Saya masukkan pemahaman inferensial. Nah, misalnya tadi yang di request anak-anak itu adalah yang ini nih, bagian subkompetensi yang bahwa masih sangat sulit untuk menyimpulkan ide pokok gagasan pendukung. Nah, kita coba mengisi jenjang kelasnya di kelas 9. Oke,
Karena tipe soal di TKA Bahasa Indonesia itu ada 3 tipe soal. Yang pertama itu ada pilihan ganda, benar atau salah, dan juga multi jawaban. Nah, nanti kan variasi soalnya bisa banyak ya. Nah, nanti kita coba yang pertama dulu untuk pilihan ganda yang biasa dulu ya. Mungkin ini di level sedang. Ini saya menggunakan 3 soal. Kita coba dengan 3 soal dulu. Soalnya saling berkaitan, terus panjangnya sekitar 1 sampai 2 paragraf saja karena kita mau benar-benar fokus dulu. Jadi pembuatan soal ini berdasarkan pada apa? Pada kisi-kisi ya. Jadi tidak mungkin melenceng. Nah, ini ada permintaan khusus saya tulis mengidentifikasi atau menganalisis soal yaitu ide pokok dan gagasan pendukung dalam teks non fiksi. Oke, coba ya. Dalam teks non fiksi karena biasanya kalau di dalam teks non fiksi itu masih ada bingung. Coba kita generate soalnya, kita tunggu terlebih dahulu. Uh, Soal-soal ini akan dibuat otomatis oleh AI begitu. Jadi ini sebenarnya semoga membantu ya anak-anak yang masih kesulitan, terutama kan kalau di dalam sekolah itu kan waktunya masih sangat singkat, pasti sangat singkat. Nah, video ini dibuat semoga biar anak-anak itu bisa belajar lebih tenang lagi, lebih fokus lagi. Oke. Nah, di sini tadi saya memilih ada hanya tiga ini ya, ada 3 soal saja. Nah, ini ada 3 variasi. Ada 3 variasi soal. Yang pertama ada pilihan ganda, yang kedua ada benar dan salah. Terus yang ketiga ada multi jawaban. Oke, yuk kita bahas dari nomor 1. Ini bacaannya cukup panjang. Oke. Tips yang pertama untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia adalah yang paling pertama yang wajib banget kalian ketahui, yaitu kalian harus membaca dulu soal dan juga jawabannya. Oke? Soal dan juga jawabannya. Gitu ya. Soal dan juga jawabannya. Oke. Ini soalnya apa? Kita diminta untuk mencari ide pokok paragraf yang pertama. Oke, kita diminta untuk mencari ide pokok ke paragraf yang pertama. Boleh nggak jawabannya kita baca lebih baik juga dibaca terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ide pokok dalam paragraf itu ada 3 ya. Biasanya untuk tingkat SMP yang keluar itu 3. Ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Bisa jadi ide pokoknya di deduktif, di awal kalimat, bisa juga di induktif atau di akhir kalimat, bisa juga di campuran atau di tengah-tengah. Jadi modelnya seperti simbolan. Nah, kita baca dulu yang kecakapan kritis dalam mengelola dan menyaring informasi digital. Dampak negatif penggunaan gawai, jenis-jenis berita bohong, langkah-langkah membangun masyarakat yang cerdas internet. Oke. Coba kita lihat dari ini yang diminta adalah paragraf pertama ya. Jadi kita fokus pada paragraf pertama. Oke, paragraf pertama coba kita lihat. Literasi digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan kecakapan untuk memproses dan menyaring informasi secara kritis. Oke, di tengah arus informasi yang meluap, individu dituntut mampu membedakan antara fakta dan opini agar tidak terjebak dalam berita bohong.
Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab di ruang siber. Oke, kita lihat. Di sini sudah kelihatan sekali ya, Nak ya. Jadi, menurut kalian kira-kira ini ide pokoknya di paragraf pertama ini deduktif atau induktif? Nah, kita harus belajar dulu. Kita harus belajar dulu bagaimana sih cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam satu teks. Nah, kita lihat dari kalimat pertama dulu. Literasi digital ini ya bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan kecakapan untuk memproses dan menyaring informasi secara kritis. Nah, kalau kita lihat dari kalimat utamanya, atau kalimat pertamanya itu sudah termasuk pada ide pokok. Kenapa? Karena yang kalimat kedua ini itu mendukung dari ide pokok. Dia kan yang kalimat pertama itu dia membahas mengenai pengoperasian gawai, ya kan, tidak hanya kalau di era digital ini gawai itu tidak hanya dioperasikan saja, tetapi kecakapan untuk memproses dan menyaring informasi secara kritis. Nah, ini ada kata kuncinya, ini kata kuncinya adalah informasi. Nah, di sini ada kata informasi lagi, ya kan. Nah, coba berarti ini biasanya akan menyokong yang kalimat utama. Berarti ini adalah kalimat penjelas. Coba kita buktikan ya di nomor 1. Berarti yang merupakan ide pokok itu adalah yang A, coba. Nah, jawabannya betul. Ini ada penjelasannya secara teks secara eksplisit mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan kritis dalam mengelola informasi yang menjadi inti pembahasan dari paragraf pertama. Nah, tadi kan, nah ini berarti adalah secara deduktif. Kalimat utamanya itu ada di kalimat nomor 1. Dia membahas tentang literasi digital. Nah, kalimat yang kedua itu juga mendukung opini bahwa adanya literasi digital. Nah, terus ini juga kemampuan ini menjadi fondasi penting. Nah, itu juga mendukung kalimat pertama. Oke. Berikutnya nomor 2. Ini Butias ngano loh ya. Ini saya tidak tahu menahu soalnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya menjawab salah, nah itu mohon dimaklumi saja. Mungkin masih kelewat atau gimana gitu. Bisa jadi. Maklum, apa ngantuk apa gimana. Nah, coba yang kedua, ini teks bacaannya sama. Coba kita lihat soalnya dulu. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut mengenai gagasan pendukung dan detail dalam teks tersebut. Nah, yang pertama, literasi digital hanya terbatas pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat elektronik. Nah, kalau kayak gini tipsnya gimana? Tadi kan kita juga tidak membaca semuanya ya. Nah, tipsnya adalah ketika kalian menemukan soal benar salah ini, coba cari kata kunci dan cari langsung di teksnya. Coba sambil dibaca dulu pelan-pelan. Nemu nggak? Literasi digital hanya terbatas pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat elektronik. Nah, ini literasi digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai. Nah, dari kalimat ini saja kita bisa lihat bahwa yang nomor 1 ini hanya terbatas. Nah, di sini kan hanya terbatas, ada kata hanya terbatas.
pada kemampuan teknis, berarti pada kemampuan mengoperasikan gawai. Padahal yang dibacaannya adalah literasi digital, bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai. Berarti pernyataan ini adalah salah gitu ya. Intinya kalian tuh harus lebih peka dalam mencari jawaban di teks atau di bacaan. Coba yang nomor 2, membedakan fakta dan opini merupakan bagian dari kecakapan literasi digital untuk menghindari hoax. Coba kita lihat. Coba, nah di situ ada kata kunci nih. Kata kuncinya kita tinggal cari fakta, opini. Nah, di sini di teks ini mana nih ada yang kata fakta dan opini. Nah, nih ada kata fakta dan opini. Jadi kita nggak usah baca keseluruhan untuk mengefektifkan waktu ya. Nah, kita membaca yang di daerah sini saja nih, di kalimat kedua berarti. Di tengah arus informasi yang meluap, individu dituntut mampu membedakan antara fakta dan opini agar tidak terjebak dalam berita bohong, ya kan, atau hoax. Nah, kira-kira berarti ini jawabannya benar atau tidak? Coba berarti benar ya kan. Nah itulah, jadi tidak usah dibaca semuanya, itu kalian tinggal mencari kata kuncinya saja, dibaca yang di sekitar kata kuncinya itu ada. Terus ya ini, lingkungan keluarga berperan dalam memberikan edukasi literasi digital kepada anak sejak dini. Nah coba kita cari dulu nih kata kuncinya, kira-kira ada enggak? Apakah sejak dini? Apakah lingkungan keluarga? Nah, kita coba dulu, cari dulu. Coba sambil dibaca pelan-pelan. Nah, ini nih tadi yang Bu Tias bilang bahwa nih ada kata kuncinya nih, sejak dini. Jadi nggak perlu dibaca semua, nggak perlu berlama-lama, ya kan? Apalagi jawaban benar salah. Nah, ini kan nggak perlu berlama-lama, ya. Nih, tadi kata kuncinya sejak dini, ya kan? Lingkungan keluarga berperan dalam memberikan edukasi literasi digital kepada anak sejak dini. Coba kita baca, coba kita cek lagi. Nah, oleh karena itu, edukasi literasi digital harus dimulai sejak dini melalui lingkungan keluarga. Nah, itu berarti benar. Nah, gampang kan? Sebenarnya gampang. Nah, kalau kalian tuh mau benar-benar fokus membaca. Nah, terus berikutnya, produktivitas masyarakat tidak memiliki kaitan dengan tingkat pemahaman literasi digital. Nah, coba kita lihat nih, ada kata kuncinya adalah produktivitas masyarakat. Nah, kita cari nih, coba ada nggak kata-kata produktivitas masyarakat? Nah, ya. Selain itu, penerapan literasi digital secara konsisten dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Nah, ini kan berarti dia ini kan secara konsisten dapat meningkatkan. Dah, kita lihat lagi, cek lagi. Ini ya, produktivitas nih, ada kata tidak. Berarti salah dong. Nah, berarti jawabannya ada ini. Sih, gampang bukan? Nah, ketika kalian pelan-pelan dan juga teliti dalam membaca soalnya, nah itu kalian bisa lihat nih kata kuncinya seperti tadi yang Bu Tias bilang, tips dan triknya. Nah, jadi kalian itu lebih bisa apa? Lebih mengurangi potensi untuk salah gitu ya. Nah, coba. Nah, ini adalah tipe soal yang multi jawaban. Jadi, jawabannya itu bisa lebih dari satu. Gitu ya. Jawabannya itu adalah lebih dari satu. Oke. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah selalu baca dulu soal dan jawabannya. Oke, soal yang ketiga, manakah yang termasuk gagasan pendukung mengenai
Ini ada kata kunci manfaat dan tujuan literasi digital. Gagasan pendukung ya, manfaat dan tujuan. Yuk kita cari dulu. Kira-kira di sini ada tidak kata-kata manfaat dan tujuan? Coba dibaca dulu pelan-pelan. Oke. Kalau Bu Tias lihat sih kayaknya nggak ada ya manfaat dan tujuan. Nah, berarti ini adalah termasuk pada tersirat. Kalian harus mencari sendiri. Nah, ini kita pelan-pelan dulu. Kira-kira yang termasuk pada gagasan pendukung mengenai manfaat dan tujuan, ya kan? Nah, ini tinggal kalau kayak gini, ini gampang logikanya. Kalau kamu gagasan pendukung, itu kan berarti yang mendukung argumentasi kamu. Lah, argumentasinya itu adalah apa manfaat dan tujuan. Otomatis harusnya yang apa yang positif dong, ya enggak? Nah, coba kita lihat yang A. Menjadi benteng pertahanan individu agar tidak terjebak dalam berita bohong. Kira-kira betul atau salah? Nah, coba kita klik ya, karena menurut saya betul. Oke, betul lah ya, karena ini adalah positif. Pernyataan yang A ini adalah positif. Nah, karena ini merupakan salah satu manfaat yang disebutkan dalam paragraf pertama. Nah, kita buktikan dulu. Tadi loh yang ada berita-berita hoax. Nah, ini nih, fakta opini agar tidak terjebak dalam berita bohong. Tapi kalau kamu pikir pakai logika aja, nggak usah mau baca lagi. Nah, itu bisa ya. Bisa, oh berarti apa nih gagasan pendukung manfaat dan tujuan otomatis yang positif. Nah, berikutnya meningkatkan kreativitas dan pengembangan ekonomi melalui platform digital. Kira-kira betul nggak nih? Nah, ini loh, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, ya kan? Nah, karena ini modelnya literasi digital, nah itu pasti juga berkaitan dengan platform digital. Ini betul. Nah, iya kan? Jawabannya betul. Terus berikutnya ya adalah menciptakan ekosistem ruang siber yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, coba yang ini menciptakan ekosistem ruang siber yang sehat dan bertanggung jawab. Kira-kira betul atau tidak? Di sini kayaknya nggak ada karena tersirat. Nah, ini kalau kita lihat positif atau negatif, menciptakan ekosistem ruang siber. Siber itu kita apa ya istilahnya tuh kayak kayak di internet gitu loh. Kita melakukan transaksi atau apa gitu di internet. Jadi semuanya itu lewat internet. Nah, menciptakan ekosistem ruang siber yang sehat dan bertanggung jawab ini kan berarti positif. Nah, itu kalian klik saja. Nah, benar kan? Nah, terus kita lihat opsi yang terakhir. Membatasi waktu penggunaan gawai. Nah, ini jelas salah. Nah, itu tadi ya. Nah, ini kita coba untuk 3 soal saja. Coba kalian boleh nih komen-komen kira-kira kurangnya gimana Bu, penjelasannya kurang gimana, saya masih bingung, atau request misalnya soalnya lebih banyak, atau Bu soalnya puisi dan lain sebagainya, itu boleh banget. Yang penting tadi saya sudah membuat soal itu berdasarkan ini baru percobaan ya 3 soal dulu. Ini saya pengen lihat respon dari kalian. Silahkan komen nanti di bawah. Jadi kenapa Bu Tias lebih prefer kalian untuk melihat YouTube? Bu Tias sampai membuat akun YouTube ya kan? Ya kan, channel YouTube yang bernama Guru Gabut ya kan? Itu biar apa? Biar kan ini kan puasa ya, Ramadan. Nanti kalian banyak liburnya juga. Jadi Bu Tias pengen kalian itu juga berusaha lah belajar belajar lewat akun YouTube-nya Bu Tias. Jadi biar kalian itu bisa lebih
lebih bisa ngulang-ngulang lagi. Nah, itu nanti boleh banget jadi kalian untuk belajar. Ini buat trial dulu. Bu Tias pengen kalian aktif komen gimana nih kira-kira kurangnya apa. Jadi perlu diingat bahwa Bu Tias tadi membuat ketiga soal ini itu sudah berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada kisi-kisi. Jadi semoga tidak jauh beda ya soalnya TKA besok yang akan kalian hadapi di bulan April. Tinggal hanya 1 bulan lagi lah kurang lebih, karena ini sudah tanggal 21 Februari ya. Bu Tias pengen kalian juga belajar. Nah, jadi Bu Tias berharap kalian juga aktif di kolom komentar. Silahkan dikomentari kurang apa. Nah, boleh banget nih kalian share gitu kan. Jadi di share, barangkali teman kalian SMP juga ada yang masih kesulitan, itu juga boleh. Jadi mari kita belajar bersama. Nah, ini boleh banget nih kalau ada yang mau nge-share kisi-kisi ya kan, kayaknya Bu Tias bisa share nanti di grup kelas khusus untuk kelas 9 yang Bu Tias ampuh. Kalian minta soal seperti apa, karena Bu Tias sudah memiliki aplikasi. Jadi nanti kita bisa sebenarnya apa sih Bu aplikasi ini? Nah, ini aplikasinya itu Bu Tias bisa membuat soal dengan banyak. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini Bu Tias bisa nih klik buat baru kayak gitu. Nah, ini kan tadi misalnya di kelas 9 lanjut, terus ini tadi pilihan ganda, multi ya kan. Nah, ini misalnya tadi soalnya tuh masih sedang nak ya, jadi ini bisa soalnya kita sulit misalnya gitu ya. Ini ada 5 soal. Nah, misalnya gitu yang tidak saling berkaitan, misalnya teksnya jadi benar-benar acak. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kalian mau request apapun itu boleh banget ya. Ya, ini misalnya ide pendukung dalam teks non fiksi. Nah, kita ganti yang teks fiksi coba. Teks fiksi coba kita generate soalnya. Nah, nanti kita bisa mengerjakan lagi seperti tadi kita kupas perdalam satu persatu, sekiranya kalian lebih mudah dan Bu Tias juga lebih nyaman karena bisa menjelaskan dengan lebih detail dengan waktu yang tidak dibatasi gitu ya. Nah, itu boleh banget nanti kita ke next video yang berikutnya. Itu Butis pokoknya nunggu respon kalian. Nah, ini nih misalnya kalian, Bu saya pengen latihan yang banyak ya gitu ya, boleh banget nih. Jadi nanti kalian bisa request apa. Nah, ini ide pokok yang tersirat ya, tersirat itu apa Bu gitu kan. Nah, nanti Butis bahas di next video. Oke, jadi ini apa itu namanya, bebas banget lah. Nah, ini benar atau salah ide pokoknya. Ada kalau kalian masih bingung berkaitan dengan ide pokok dan kalimat pendukung ya kan. Nah, itu boleh banget komen-komen nih ya. Oke, kalau begitu Bu Tias akhiri ya. See you next video. Jadi jangan lupa komen, like, share, and subscribe dari channel Guru Gabutnya. Oke, gitu ya. Oke, dadah, bye bye. Thank you semuanya.